Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di live reaction Sindo News. Kali ini saya Gai Porsigit. Dan saya Ike Kesuma akan menemani Anda. Ya, kita akan menyimak bersama ya. Ya. Berapa durasinya tergantung pidatonya berapa lama. Jadi semalam berarti ya? Ya, Ada yang mengejutkan dunia. ada yang mengejutkan dan dunia. Itu datangnya dari Indonesia. Ya. Beliau adalah Presiden Prabowo Subianto yang membuat panggung sidang umum PBB agak terhentak sedikit. Agak terhentak. Di samping memang beliau menghentakkan meja. Itu ciri khas. Ciri khas ya? Ciri khas. Cuman ada ciri khas yang kurang. Cuk. Kopinya nggak ada. Jadi harusnya kopi mana kopi? Kopi gitu kan. Nah, ada 8 kali hentakan. Ya, kalau kita hitung kira-kira kurang lebih 8 kali ya. 8 kali hentakan yang hentakan mimbar. Ya, ciri khasnya Prabowo. Ya, Mungkin ya. angka 8 itu juga angka 8 keramat kali ya. Itu sebenarnya dia itu nggak sih? Atau nggak sengaja kali ya? Kalau saya melihatnya tampaknya tidak sengaja, tapi hanya pada penekanan-penekanan isu yang disampaikan. Nah, memang ada 8 poin isu ya yang disampaikan oleh Prabowo ya, yang penekanan isu ada 8 poin. Nah, pada 8 poin itulah Dia melakukan gebrakan meja. Ya. Gebrakan meja, dan itu gebrakan meja yang cukup mendapatkan standing applause, standing ovation ya. Dan semua yang nonton tuh tahu ya bahwa Prabowo menghentakkan dan dapat pujian dari Donald Trump, iya, Presiden betul, Amerika. Sebelumnya mungkin jarang ya ada kepala negara yang bicara sambil menghentakkan menghentakkan tangannya ke mimbar ya. Seperti kita lihat Prabowo urutan ketiga. Kalau dari urutan yang pertama, ya kalau dari kepala negara Prabowo urutan ketiga. Ya. Kan pertama Sekjen PBB Antonio Guterres. Kemudian Ketua Presiden PBB. Ya, Presiden PBB. Baru dimulai dengan kepala negara. Yang pertama Brazil. Lula da Silva, kemudian diikuti oleh Donald Trump yang menyindir, protes karena eskalatornya mati, teleprompternya rusak dan mengatakan bahwa orang yang operate teleprompter akan mendapatkan masalah yang besar. Tapi itu tidak masalah, kata Trump, selama First Lady tidak protes. Ya. Baru yang ketiga ini Prabowo dengan gebrakannya hentakan mimbar itu. Oke, kita akan bahas nanti bagaimana performance Presiden Prabowo di sidang umum PBB, karena ini pertama kalinya beliau menyampaikan pidato. Kita akan simak dulu sekilas bagaimana mengagumkannya Prabowo dan suasana di PBB ketika Prabowo menyampaikan pidato. Ayo kita dengar dulu. Check it out dulu, check it out. The peace needs to be enforced. Peace needs to be guarded. We are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters. We are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Madam President, Excellencies, I propose to this assembly a message of hope and optimism, grounded in action and execution. Today, we heard the speech of Madam President, the President of United Nations General Assembly. Yes, it is true what she said. Without the International Civil Aviation Organization, will we be here today? Will we sit in this great hall? Without the United Nations, we cannot be safe. No country can feel secure. We need the United Nations, and Indonesia will continue to support the United Nations. Even though we still struggle, but we know the world needs a strong United Nations. The world's population is growing. Our planet is under strain. Food, energy, and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly
at home and to help abroad wherever we can. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are started now to export rice to other nations in need. Kalau kita melihat Prabowo itu pandangannya lurus ke arah kiri kanan gitu ya. Kiri kanan, pokoknya ke semua audiens yang ada di sidang umum PBB. Dan dari pandangan Prabowo ini sangat jelas bahwa pesan yang disampaikan itu adalah penting. Dan berkaca kepada sebelumnya, pada saat pidato Donald Trump yang teleprompternya rusak, saya juga meyakini teleprompter pada saat di Prabowo juga rusak, mengalami gangguan teknis. Dan kalau lihat dari matanya Presiden Prabowo, dia itu matanya tidak tertuju pada teleprompter ya? Ke kiri, ke kanan, ke semua luas, bahkan sampai memandang jauh ya? Betul. Kan kalau kita lihat memang di depan podium ada dua teleprompter ya yang sudah disiapkan kiri dan kanan, tapi tidak kepada posisi teleprompter. Pandangannya sangat luas sekali. Ini menunjukkan bahwa Prabowo sangat paham apa yang disampaikan. Sangat paham. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, ini memang pidato yang cukup panjang ya, hampir 20 menitan yang pidato Prabowo, meskipun Presiden PBB itu mengatakan masing-masing kepala negara memiliki jatah 15 menit. Cuma mungkin sudah dilanggar oleh Trump, nggak mungkin dia akan protes untuk berikutnya. Karena Trump sendiri 57 menit. 1 jam sendiri? 1 jam sendiri Trump itu pidato. Dan pidatonya banyak menyindir kemana-mana ya? Menyindir kemana-mana. Dan menunjukkan bahwa powerful-nya Amerika, superpower-nya Amerika. Nah, balik kita ke pidatonya Prabowo, tadi sesuai dengan angle yang kita bahas ya, 8 gebrakan meja. Kalau saya baca dari pidato Prabowo secara keseluruhan, memang ada 8 poin yang ditekankan oleh Prabowo. Yaitu yang pertama itu penekanannya adalah penderitaan warga Palestina. Merinding saya ini. Ya, itu karena setiap dari sidang umum kepala negara Indonesia yang hadir di sidang umum PBB sejak dari eranya Presiden Soekarno, kemudian sampai dengan SBY, kemudian Jokowi belum pernah tampak kita hadir di sidang umum ya. Pakai Zoom aja, pakai Zoom. Kemudian Prabowo yang hadir langsung. Itu semua penekanannya penderitaan warga Palestina itu disampaikan. Kemudian poin kedua itu adalah terkait dengan kritik agresi militer Israel. Itu juga sempat gebrak meja. Juga. Ya, dan yang ketiga seruan keadilan dan pengakuan hak Palestina. Selain itu Prabowo juga menyatakan terkait dengan penolakan atas standar ganda dunia. Ini masih 1-4 saja sudah masih bicara soal Palestina, soal Gaza. Yang kelima, seruan solidaritas antar negara. Ini yang sangat menarik. Prabowo menyebutkan descendants Abraham, keturunan Abraham. Kita adalah keturunan Abraham. Artinya dengan 3 agama, Yahudi, ya negara Palestina itu kan ada tiga agama ya. Yahudi, ya 3 agama Samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Seharusnya kita semua bersatu. Makanya penekanan yang kelima itu seruan solidaritas antar negara. Kemudian juga tekanan pada negara kuat agar tidak menindas. Ini sindiran bagi negara-negara besar yang selalu memberikan agresi terhadap. Kalimat itu kalau nggak salah, yang besar menindas, yang kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Kemudian yang ketujuh, pernyataan kesiapan Indonesia untuk ikut membangun rekonstruksi Palestina. Dan yang kedelapan, penekanan pada perdamaian dan stabilitas global. Nah, 1-7 semua terkait dengan Palestina. Sangat serius sekali. Itu mungkin yang memancing Presiden Prabowo gebrak meja itu tadi. Entah kenapa 8, apakah memang 8 ini sudah disiapkan sebagai angka keramat, itu yang kita tidak tahu. Jadi memang ada satu kalimat yang beberapa kali sering diucapkan oleh Pak Prabowo kalau lagi di kancah internasional, bahwa Indonesia itu pernah merasakan penderitaan, pernah merasakan agresi, pernah merasakan dijajah dalam kesengsaraan. Sehingga
beliau mengatakan bahwa kami bisa merasakan itu, karena itu kami tidak setuju yang namanya imperialisme dan penjajahan di atas dunia manapun. Betul. Gitu. Jadi kayaknya kalau Indonesia ngomong tuh punya hak prerogatif karena sebagai negara yang pernah dijajah gitu kan. Jadi kita punya pengalaman. Pengalaman saya gini loh gitu. Nggak enak bahwa dijajah itu gitu. Nah, itu sangat jelas sekali.